Kita jumpa lagi di Bidik Hukum. Malam ini kita bincang-bincang dengan Kepala Desa dari Taimanusia dari Sulawesi Tengah. Beliau adalah Pak Ahlis, didampingi oleh kuasa hukum dari Kepala Desa, Pak Irfan SH MH. Selamat malam Pak. Dengan Pak Herman SH MH ya. Dan di tengah-tengah kita juga ini beliau adalah pengamat hukum pidana ya, Bapak Dr. Muhammad Nur SH MH. Kita malam ini akan mencoba bertanya-tanya ke Kepala Desa, kenapa sehingga kuasa hukum dari Kepala Desa ini merasa tidak ada kepuasan dengan apa yang dialami Pak Desa ya di Morowali Utara ya. Pak Desa, kira-kira persoalan apa sehingga Pak Desa sampai dipanggil di Polda Sultan ini, Pak Desa? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih. Ya, saya Ahlis, Kepala Desa Taimanusia, Kecamatan Sriwijaya, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Awal dari perkara ini sebenarnya hanya kita melihat persoalan biasa, karena menyangkut masalah kebiasaan warga saya yang berada di kampung melakukan pembersihan kebun. Nah, di situ awalnya kita sama sekali tidak mengetahui kalau ada perusahaan PT Latanindo di wilayah itu. Pada saat saya menyuruh ada orang perusahaan melakukan kegiatan pembersihan di kebun saya, tiba-tiba ada orang perusahaan yang datang melarang kegiatan itu. Kegiatan apa ini Pak Desa? Kegiatan kebun untuk kita bercocok tanam. Ya. Nah, kami pada saat itu juga tidak tahu kalau posisi perusahaan itu ada di situ. Sama sekali belum ada. Karena kenapa? Saya selaku pejabat desa dalam waktu kepala desa, yang saya tahu selama ini setiap perusahaan yang mungkin mereka berada di wilayah kami itu dengan sangat berhati-hati mereka sebelum memasuki wilayah kami. Mereka itu datang pamit, datang bersosialisasi ke masyarakat, karena memang itu kewajiban dari perusahaan. Nah, yang aneh ini, perusahaan ini belum ada, artinya datang pamit lah bahasa-bahasa ininya ke kampung maupun ke pemerintah, kok tiba-tiba datang melarang masyarakat yang berkebun melakukan kegiatan berkebun sehari-hari di situ dengan mengatasnamakan ini wilayah ibu kami. Nah, disinilah awalnya yang saya rasa memang tidak tidak seperti biasanya perusahaan yang ada. Nah, kejadian inilah yang membuat saya sebagai kepala desa dipanggil di kepolisian untuk dimintai keterangan. Nah, pada saat kami dimintai keterangan, kami juga artinya sebagai pemerintah maupun saya sebagai pemilik lahan itu tidak serta-merta melakukan kegiatan di situ tanpa kita buktikan dengan alas hak. Kita ada alas hak, SKT tahun 1994, kemudian SHM-nya itu sebagian kami sudah buat, itu diterbitkan tahun 2021. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya juga artinya sebagai yang dikasuskan di sini, sampai hari ini saya tidak tahu salah apa, saya salah dalam posisi apa ini. Karena kalau bercerita masalah itu kawasan, ya saya terus terang juga mengatakan selama ini kehutanan itu tidak pernah turun, artinya ada sosialisasi, artinya meletakkan pelang-pelang antar batas kawasan itu, kemudian patok-patok itu sama sekali tidak ada. Nah, yang menjadi ya saya pikir ini sangat tendensius lah, artinya Polda melakukan penyidikan ini, kok perusahaan yang melakukan pelaporan. Artinya untuk awalnya ya begitu Pak, sampai ditingkatkan sampai. Jadi perusahaan yang melaporkan ke Pak Desa ya? Perusahaan
benar Pak, perusahaan. Saudara Mario sebagai kuasa direktur. Yang mana perusahaan ini juga itu yang saya bilang dari awal tadi belum jelas Pak. Baik, kita ke saudara Pak Irfan ya. Setelah Pak Desa terlapor di kepolisian dari perusahaan, langkah-langkah apa yang diambil oleh Pak Irfan nih untuk pendampingan Pak Desa di kepolisian, Pak? Ya, jadi terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Jadi saya selaku kuasa hukum dari Pak Ahlis bersama Pak Herman Nongko pada saat tanggal 4, saya mungkin cerita sedikit kronologis kejadian Iya. bahwa bagaimana sampai Pak Desa ini ditetapkan sebagai tersangka. Jadi Pak Desa itu pada tanggal 4 Desember 2022 itu dia diadukan oleh salah satu kuasa direktur oleh PT Ratanindo Bining, yang kemudian bahwa dianggap bahwa Pak Desa ini melakukan menggarap lahan yang menurut dari pelapor itu bahwa masuk dalam peta kawasan dari perusahaan PT Ratanindo tersebut. Jadi pada saat itu, pada tanggal 16 Desember itu Pak Desa itu sudah diperiksa, dipanggil di kediamannya sendiri. Pada saat itu bertemu dengan penyidik dari Polda, dan kemudian Pak Desa menyampaikan bahwa adapun lahan yang Pak Desa bersihkan itu bukan adalah lahan kebun yang dari tahun 94 itu sudah jadi lahan perkebunan masyarakat di situ pada saat itu. Sudah digarap pada saat itu dari tahun 94, dibuktikan dengan SKP-nya. Kemudian juga sudah ada yang beberapa yang sudah dinaikkan statusnya jadi sertifikat pada saat itu. Jadi kemudian pada tanggal 24 Desember 2022 kemudian Pak Desa lagi menerima panggilan. Ternyata yang mana pengaduan yang awalnya pengaduan dari pihak perusahaan ini sudah dinaikkan statusnya jadi laporan. Jadi sudah naik statusnya jadi laporan. Kemudian Pak Desa diminta sebagai saksi pada saat itu tanggal 24. Kemudian karena berhubung pada saat itu agak mepet tahun baru juga, kemudian juga Pak Desa pada saat itu lagi ada kegiatan keluarga, sehingga kami dari kuasa hukum berkomunikasi dengan pihak penyidik Polda Sulteng Diskrimsus untuk bagaimana memindahkan pemeriksaan Pak Desa itu pada tanggal 3 Januari. Jadi pada tanggal 3 Januari itu kemudian kita cerita pada tanggal 3 Januari itu kami datang ke Polda mendampingi Pak Desa pada saat itu, dimintai keterangannya sebagai saksi pada saat itu. Dan setelah pada tanggal 3 itu sebelum selesai pemeriksaan pada saat itu kami masih disampaikan bahwa besok datang untuk pemeriksaan tambahan pada saat itu. Jadi tanggal 4 itu kami hadir sekitar jam 11 siang pada saat itu. Kemudian kami Pak Desa diperiksa pada saat itu sampai jam 2 malam. Jam 2 siang. Jadi sebentar aja, nggak lama pada saat itu, pada saat hari Kamis itu. Tapi status Pak Desa sudah tersangka. Nah itu dia. Jadi pada saat tanggal 4 itu, pada saat habis pemeriksaan tambahan, kami pada saat itu sudah mau pulang. Tiba-tiba dari pihak penyidik Polda itu langsung menahan kami bahwa Pak Desa ini statusnya sudah tersangka. Makanya pada saat itu saya menyampaikan bahwa perkara ini kapan digelar. Katanya digelarnya pagi, tadi jam 9. Makanya saya pertanyakan kenapa masih bisa digelar pagi, kemudian masih ada pemeriksaan tambahan pada saat siang hari. Pada saat itu saya minta juga surat penetapan tersangkanya belum dikasih, katanya belum ditandatangani pada saat itu. Makanya pada saat itu saya tetap ngotot untuk bagaimana untuk pulang pada saat itu. Kemudian kami ditahan oleh pihak penyidik Polda. Ya, sempat pada saat itu ada sedikit agak keributan lah, ya keributan kecil, ada argumentasi Pak apa semua. Jadi kami tetap minta izin bahwa Pak Desa pada saat itu bicara bahwa kami akan tetap datang untuk pemeriksaan sebagai tersangka pada saat itu. Jadi kami keluar mungkin sekitar 1 jam 2 jam itu kami ke Polda lagi. Pak Desa langsung diperiksa sebagai tersangka pada saat itu. Jadi Pak Desa diperiksa sebagai tersangka, dan sampai setelah diperiksa sebagai tersangka sampai malamnya itu juga Pak Desa ditahan. Pak Desa ditahan pada Langsung dilakukan penahanan. Langsung dilakukan penahanan
penahanan, kemudian penyitaan, semua langsung dilakukan penyitaan. Seperti itu. Luar biasa ya. Ya baik, kita coba ke Pak Dr. Muhammad Nur ya, sebagai pengamat hukum pidana. Dengan apa yang diceritakan oleh Pak Desa dan kuasa hukum dari Pak Desa sebagai pengamat hukum pidana, kira-kira seperti apa ini Pak Dokter? SOP dari penyidik di Sultan ini? Ya, kalau dari sisi pemeriksaan, ya, pemanggilan sampai pemeriksaan, saya tidak mau masuk ranahnya teman-teman advokat ini. Tapi kita lebih melihat pada konteks kewenangan polisi. Apa bisa melakukan hal seperti itu atau ada yang dilanggar, kan itu yang tentunya. Nah, saya lebih tertarik ketika mendengarkan cerita sepintas, ya. Kalau ini kan sudah dibuktikan di dalam pra peradilan, ya, bahwa memang terbukti ada pelanggaran. Ya, saya kira ini tidak mesti harus diperpanjang. Ya. Bahwa memang sudah terjadi pra peradilan dan dimenangkan oleh teman-teman kuasa hukum. Nah, itu artinya bahwa ada yang dilanggar oleh penyidik terkait persoalan penetapan beliau sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan. Nah, sepintas tadi sebelum masuk di studio ini, saya mendengarkan bahwa sekarang beliau lagi dipanggil, kan itu yang jadi problemnya sekarang. Nah, ketika itu terjadi tentu bukan sekedar alasan polisi melakukan pemanggilan kembali, tapi apa dasar pemanggilan itu untuk dilakukan? Ya, apa mencoba untuk melawan putusan pengadilan pra peradilan atau yang lainnya, kan itu yang penting didiskusikan ya. Nah, semua ini kan ranahnya adalah ranah hukum. Kalau ranah hukum berarti kita harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada. Bahwa poin-poinnya polisi ya ada kewenangan dan ada batasan kewenangan. Maksudnya batasan kewenangan itu ada tahapan-tahapan atau pos-pos yang tidak bisa dilanggar. Kalau itu dilanggar maka itu juga pelanggaran hukum, kan begitu. Nah, sekarang ini ramuannya adalah yang disuguhkan dasar pemanggilan itu apa, kan itu. Ya, apakah akan ditersangkakan kembali atau ada novum baru atau apa, kan harus itu. Ya, saya lebih tertarik menceritakan itu karena kalau cerita terkait persoalan Pak Desa ini diperiksa kemudian ditahan dan di pra peradilan, kan itu kan sudah selesai. Sekarang ini kenapa beliau harus dipanggil lagi, ya kan? Apa loh indikasi atau target polisi atau seperti apa lah modelnya bahwa setelah pra peradilan ada pemanggilan lagi, ada upaya hukum lain lagi. Ya, ini yang perlu, dan kuasa hukum yang lebih tahu bahwa sekarang ini pemanggilannya dalam konteks apa, ya kan? Dalam konteks apa, novum apa yang didapatkan, kan kuasa hukum yang tahu. Baik. Ya. Baik, kita coba ke Pak Herman ya, Pak Herman SHMH, kuasa hukum dari Pak Desa ini. Ini setelah ada pra peradilan yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum, itu berapa waktu antara ada putusan pra peradilan sehingga Pak Desa ada pemanggilan kembali? Oke, jadi terima kasih atas waktunya. Pertanggal 1 kami sudah menerima putusan, dibacakan putusan. Jadi tanggal 2 itu Februari putusan itu keluar, maka kami membawa kembali ke Polda untuk segera putusan tersebut dijalankan dengan baik. Setelah itu tanggal 2 pun kami mendapatkan kendala sedikit karena pihak dari Tatip tahanan titipan itu tidak mau mengeluarkan kalau pihak Densus tidak ada. Setiba tanggal 3 itu kami akan melakukan upaya hukum, yaitu melakukan juga pelaporan ke Propam, tapi sempat dimediasi dan akhirnya tanggal 3 Ba'da Isya beliau dikeluarkan berdasarkan amar putusan. Karena di dalam amar putusan itu ada 4 poin, di poin 4 yang kami bisa terangkan juga bahwasanya memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan. Di poin 5 mengembalikan harkat dan martabat Pak Desa sebagai tersangka. Jadi kapasitas ini beliau dari pihak Polda sudah menjalankan per tanggal 3 itu. Setelah tanggal 3, tanggal 6 itu dikeluarkan surat pemberhentian penyelidikan.
Itu di tahun 2023 ini Pak. Iya. Ya 2023 bulan 2 kemarin. Februari kemarin ya. Februari kemarin tanggal 6 itu beliau mendapatkan tembusan untuk surat pemberhentian penyelidikan. Tanggal 9 berbeda 3 hari ya Pak Desa. Keluar lagi SPDP baru dan pemanggilan. Nah, kemarin kami menghadiri tanggal 24 karena sempat ada panggilan pertama yang tanggal 8. 8. Tapi tanggal 8 Pak Desa dipanggil jam 9 pagi, undangannya baru diterima jam 9 malam. Nah, setelah itu kami langsung menyatakan itu adalah daluarsa. Setelah ada panggilan kedua tanggal 24 kemarin kami katakan, dan sempat pada saat Pak Desa diperiksa kami juga tidak menyatakan bahwasanya panggilan pertama itu kami patuhi, dan karena kapasitas panggilan saudara sudah daluarsa dan beliau juga sepakat bahwasanya ini adalah menjadi panggilan pertama. Tanggal 24 kami mengurai karena kami juga berada pendampingan dengan beliau. Pertanyaan juga itu hampir mengaitkan lagi kembali dengan pertanyaan yang kemarin, dan sempat juga mengaitkan lagi bahwasanya keterangan Pak Desa tanggal 24 Desember apakah saudara begini dan sebagainya kan. Nah, artinya mengulang lagi dan mengaitkan lagi dengan tanggal 24 Desember. Yang menjadi pertanyaan adalah SP3 yang dikeluarkan oleh pihak Dirkrimsus yang ditatangani oleh Dirkrimsus, kami juga menyatakan sampai di mana legalitas itu. Sesuai dengan tadi pakar hukum pidana juga menyatakan semestinya ada proses. Menurut kami harus ada proses. Prosesnya yaitu SP3 ini masa bisa dibatalkan begitu saja tanpa ada ira-ira hukum lagi yang harus seperti tadi yang dikategorikan Pak Dokter, ada hukum baru, ada ada temuan-temuan baru. Yang kami juga sedikit heran juga bahwasanya LP yang kemarin yang sudah di SP3 kan itu diungkit kembali dengan alasan para penyidik menyatakan bahwasanya ya kami sudah menjalankan amar putusan, kami sudah mengeluarkan Pak Desa dari tahanan, dan pidana ini kan tidak bisa hilang. Nah, betul, kami juga sepakat dengan itu, cuman itu kan harus ada proses hukum. Nah, kami juga tambahkan bahwasanya pernah ada rapat dengar pendapat waktu Pak Desa tanggal 26 Desember ya, dengan pihak Latanindo yang difasilitasi oleh DPR. Di situ di poin pertama PT Latanindo berjanji akan mencabut laporan tersebut. Dan itu di dalam RDP dituangkan dalam kesepakatan dan ada berita acara. Yang kami tanyakan kenapa pihak Latanindo ini tidak menjalankan itu, sedangkan itu kan pernyataannya di mana wakil-wakil rakyat itu menjadi saksi dan di mana masyarakat juga menjadi saksi di situ. Itu yang kami sempat pikirkan juga. Nah, yang ketiga di sini kami menyatakan apakah ada apa dengan perkara ini? Kenapa tendensius yang besar sehingga kami menyatakan pihak pelapor pun tidak pernah melakukan upaya hukum. Contohnya SP3 adalah sebuah materi pra peradilan, di mana semestinya pihak pelapor ini menurut mekanisme yang kami paham ya semestinya kan harus menempuh jalur hukum, harus minimal juga melakukan pra juga terhadap SP3 tersebut. Tetapi itu tidak ada upaya, tapi muncul lagi tiba-tiba Polda. Jadi seolah-olah ini pihak Mapolda yang bersengketa dengan Pak Ahli Dengan hanya waktu 3 hari ya. dengan rentan waktu 3 hari. 3 hari. Nah, sempat kami dampingi beliau, sempat kami menyatakan kepada penyidik apakah hari ini kami ditahan kembali. Tapi dia bilang penyidik bahwasanya kami akan melalui SOP karena memang di dalam PERA itu ada beberapa temuan-temuan SOP terkait dengan penyidikan tidak dijalankan dengan baik. Mungkin seperti itu yang kami. Kita kembali lagi ke Pak Dr. Nur ya. Dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Pak Desa bahwa penyidik ini dengan waktu hanya 3 hari setelah menjalankan putusan pra peradilan ini ya, sehingga Pak Desa ada pemanggilan baru ya dari Pak Desa. Kira-kira gimana ini Pak Dokter? Ya, kalau saya itu kewenangan penyidik, boleh saja secara prosedur tidak ada masalah. Ya jadi persoalan Pak Desa ini dipanggil dalam konteks apa? Ya kan? Jadi 1x24 jam punya penyidik punya kewenangan untuk memeriksa, mendalam dan sebagainya. Boleh. Tapi yang jadi persoalannya seperti cerita kuasa hukumnya tadi Pak Herman ya, bahwa ini dia dipanggil setelah SP3.
SP3 ini tentu ada 3 unsur yang dilanggar ya, yang harus dijalankan oleh penyidik. Kenapa SP3 itu keluar? Ya kan, pertama tidak cukup bukti, ya kan. Nah, orang di SP3 perkaranya kan tidak cukup bukti. Nah, kalau ada bukti baru, ada novum baru, ya tentu harus dibuktikan. Iya kan? Ya harus dibuktikan lagi. Nah, kalau tidak ada bukti barunya, kemudian dilanjutkan perkaranya, apalagi seorang pelapor ini sudah tidak memberikan bukti baru, nah ini jadi problemnya, ya kan? Berarti ada hal yang, nah saya selalu herannya begini, semakin Pak Sigit ini, Pak Kapolri menekan, memberikan penegasan, jangan lagi ada polisi yang main-main apa semua, banyak saja ini oknum-oknum polisi yang semakin nakal-nakal saja. Betul ya. Ya kan? Nah, ini jadi problem yang kedua. Kalau saya mendengar cerita dari kuasa hukum maupun juga Pak Desa, ini ranahnya perdata, ya kan? Bukan ranah pidana. Loh, kok diseret-seret ke pidana? Ya kan? Siapa pemilik lahan itu, ya ranahkan ke perdata. Boleh pihak perusahaan silahkan gugat masyarakat yang ada di sana, ya kan? Atau kalau memang perusahaan yang memiliki alasan, ya silakan pihak dari masyarakat juga, Pak Desa dan masyarakat yang ada di sana melakukan gugatan. Kan jadi ranah perdata. Nah, kenapa harus diseret ke pidana? Ya kan? Nah, apalagi ada SP3, kemudian ada pra peradilan, ya taat hukum lah. Ya, kalau ada polisi yang tidak taat hukum, kan ada ranahnya. Ini kuasa-kuasa hukum hebat ini semua, ada Pak Irfan ini laporkan ke Propam sampai di Mabes. Kalau Propam di Polda tidak merespon, ya Mabes lah, ya kan? Nah, saya masih percaya dan meyakini sampai detik ini, ya, bahwa hukum dan penegakan hukum itu masih ada. Semakin banyak oknum juga yang melakukan pelanggaran penegak hukum, maka semakin banyak juga orang-orang yang akan tegas seperti Pak Sigit, tegas untuk membasmi hal itu. Saya kira semua paham terkait persoalan ini. Ya, jadi saya lebih tertariknya adalah kalau kewenangan itu memang dilanggar dan ada yang dilanggar, silakan teman-teman advokat. Ya kan? Nah, kalau saya ditanya, apa ada pelanggaran? Ya tentu ada. Di mana letak pelanggarannya? Ya kan? Bahwa ini masih hangat ini SP3 ada, ya kan? Apa yang menjadi rujukan polisi ini sehingga tiba-tiba langsung memanggil kembali, ya, sampai terbit apa tadi SPDP itu luar biasa itu, ya kan? Ini yang perlu, ya kan? Nah, ini yang harus mungkin teman-teman advokat ini untuk mencari tahu apa yang menjadi dasar polisi ini untuk melakukan pemanggilan lagi yang sudah sejatinya sudah memang selesai dengan pra peradilan. Memang pra peradilan itu ada secara formal, ya, tapi itu putusan harus dijalankan. Nah, kalau ceritanya Pak Herman tadi bahwa itu sudah dijalankan, sudah dikeluarkan Pak Desa, ya tentu selesai. Apa masih bisa dilakukan pemanggilan lagi dengan terbitnya SPDP? Bisa. Dengan catatan apa? Ada novum baru. Novum barunya di mana? Siapa yang memasukkan novum baru? Kan itu yang penting. Nah, kalau tidak ada itu semua, tentu ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh polisi. Ada kewenangan yang melebihi dari kewenangan yang seharusnya dilakukan. Nah, ini fatal dalam penegakan hukum di negeri ini. Ini sangat fatal. Saya kembali ke Pak Desa ya. Dengan adanya pemanggil SPDP baru, pemanggil apa harapan Pak Desa ke depannya nih, dengan adanya SPDP baru dari kepolisian, apakah Pak Desa merasa bahwa Pak Desa ini tersolim atau gimana nih? Karena dari cerita Pak Desa tadi bahwa objek tanah yang ada di wilayah Pak Desa ini kan sudah ada yang bersertifikat juga ya. Kira-kira Pak Desa harapan ke depan seperti apa nih Pak Desa? Ya, mengenai pemanggilan saya yang kedua, artinya kasus yang sama. Ini saya kemarin sudah menyampaikan ke pihak penyidik. Masalah ini sebenarnya masalah sudah selesai. Kok pihak penyidik Polda Sulteng itu kok melakukan lagi? Nah, kata mereka, ya ini kan kemarin hanya kesalahan proses penyidikan, bukan menghilangkan pidananya. Ya, tadi saya bilang iya.
Tapi di amar putusan pra peradilan itu seperti yang dikatakan tadi pihak saya itu jelas. Di situ kan di poin 4 itu ya diperintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon. Nah ini kan sudah jelas saya bilang. Nah yang menjadi harapan saya artinya kepada penegak hukum. Nah kalau hukum dibuat hanya seperti pesanan, tidak melihat pada prosedur yang ada, ya Republik ini mau dikemanakan orang, artinya orang-orang kecil semacam saya yang harus menuntut keadilan, menuntut kebenaran. Nah ini yang harapan saya, artinya dari kepolisian khususnya, saya meminta kepada Bapak Kapolri supaya apa yang menjadi perhatiannya Bapak Kapolri setelah menjadi Kapolri itu bisa dilaksanakan dengan benar di bawah komandan anggota yang ada di level wilayah di Polda. Karena saya sedikit juga ada merasa masukan untuk kepada Polri. Ini kan Polri sudah membentuk pelayanan prima. Pelayanan prima itu pertama yang saya tahu bahwasanya masyarakat itu ketika mendapatkan suatu masalah itu tidak perlu harus jauh-jauh dilayani, diayomi. Di level yang saya tahu ada Polsek, ada Polres, ada Polda, ada Mabes. Tapi yang sekarang menjadi kesan sekarang yang kurang, saya pikir ini sudah tidak sesuai dengan tujuannya Polri mengayomi. Ini kan semacam saya, ini kan masyarakat yang tinggal di pedesaan, tinggal di gunung. Berkaitan dengan persoalan ini, saya dibawa ke Polda. Sementara saya di sana itu punya Polsek, Pak, punya Polres. Nah, kenapa ini masalah? Artinya saya sering menanyakan ke polisi, kenapa mesti tidak diberdayakan, tidak dimanfaatkan itu Polsek dengan Polres untuk membidangi ketika ada masalah-masalah yang di wilayahnya sendiri. Kenapa kita digeser sampai di Polda? Iya, artinya inilah yang kesannya tadi sudah dipersulit masyarakat, ya pada saat diproses pun ditambah lagi, dipersulit. Nah harapan saya kepada Bapak Kapolri, terus terang artinya ada oknum-oknum di Polri ini yang masih berkeliaran, yang justru tidak akan memberikan efek jera mereka kalau Bapak Kapolri tidak melihat langsung di lapangan. Itu harapan saya, Pak. Baik, saya coba ke Pak Irfan ya. Kita dengar harapan-harapan dari Pak Desa. Kira-kira dari penasihat hukum ini langkah-langkah apa ini yang mau diambil ke depannya untuk bagaimana supaya harapan-harapan Pak Desa ini terwujud? Terima kasih. Jadi mungkin sedikit saya tambahkan apa yang menjadi permasalahan Pak Desa ini. Kalau kami dari segi penasihat hukum, kuasa hukum Pak Desa melihat bahwa permasalahan yang dihadapi Pak Desa hari ini adalah permasalahan keperdataan. Saya sepakat dengan Pak Dr. Muhammad Nur tadi bahwa kenapa saya mengatakan bahwa masalah keperdataan, karena kenapa yang menjadi permasalahan di sini adalah sebuah lahan yang sejak tahun 94 itu sudah digarap oleh masyarakat di sana, yang dibuktikan dengan SKT. SKT itu tersebut itu ada pembayaran pajaknya, ada pembayaran PBB. Sampai 2013 itu dibayar PBB oleh masyarakat yang menguasai lahan tersebut. Seperti itu. Jadi kemudian pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka juga mempunyai lahan di lokasi tersebut juga, yang mana pada saat mereka melaporkan Pak Desa itu mereka melakukan pelaporan dengan menggunakan undang-undang kehutanan. Seperti itu. Jadi kami dari segi penasihat hukum melihat bahwa ada 3 pihak di sini sebenarnya ini yang mempunyai keterkaitan. Dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan, kemudian pihak Latanindo karena dianggap bahwa dia mempunyai izin di sana, izin IUP,
kemudian Pak Desa sendiri mempunyai alas hak. Alas haknya itu adalah SKT yang sejak tahun 94. Berdasarkan undang-undang kehutanan itu juga bisa kita lihat itu bahwa peta kawasan kehutanan itu muncul setelah adanya undang-undang kehutanan itu tahun 99. Jadi kami beranggapan bahwa surat keterangan tanah yang dimiliki oleh Pak Desa tersebut itu lebih duluan daripada peta kawasan hutan, sehingga kami dari kuasa hukum melihat bahwa ada pun permasalahan yang dialami Pak Desa ini adalah murni keperdataan yang harus diselesaikan keperdataan dulu. Apakah ini lahan ini adalah punya Pak Desa berdasarkan surat keterangan tanah dan sertifikat hak milik, ataukah punya Latanindo yang mana Latanindo hanya mempunyai izin usaha pertambangan, ataukah ini masuk kawasan hutan? Nah, itu yang harus diselesaikan dulu. Makanya kami melihat bahwa pihak kepolisian di sini melakukan proses penyelidikan yang menganggap bahwa Pak Desa masuk dalam kawasan hutan, yang kemudian bahwa yang melaporkan sendiri atau bukan orang dari kehutanan, tapi perusahaan ini kami menganggap dari kuasa hukum ini bahwa ada terlalu dipaksakan. Seharusnya yang mana permasalahan ini harus diselesaikan secara keperdataan dulu untuk membuktikan bahwa siapa yang berhak atas lahan tersebut. Seperti itu. Jadi kami berharapnya untuk pihak kepolisian sendiri bahwa marilah kita melihat secara objektif di lapangan bahwa PT Latanindo ini apa yang menjadi pegangan dia sehingga dia mengklaim bahwa itu adalah lahan miliknya. Karena sepengetahuan saya bahwa PT Latanindo juga belum mempunyai izin produksi di situ. Dia baru mempunyai rekomendasi untuk melakukan izin observasi saja. Jadi belum ada izin produksi di situ, sehingga kami melihat bahwa masalah ini harus diselesaikan secara keperdataan. Mungkin seperti itu. Baik, kita kembali ke bidik casting. Kita tadi sudah mendengar apa harapan dari kepala desa dan dari penasihat hukum juga, tanggapan dan langkah-langkah hukum yang akan diambil ke depannya. Mungkin kita mau mendengarkan dari pidana Pak Dr. Muhammad Nur dengan apa yang dialami Pak Desa dan langkah-langkah hukum yang sudah diambil oleh penasihat hukum dari Pak Desa. Iya, kalau saya tidak mau ikut campur terkait persoalan langkah hukum, ya kan? Karena ini bukan ranahnya saya. Saya hanya bicara terkait persoalan apakah sudah betul itu kewenangan penyidik, ya. Ada SP3, kemudian ada SPDP baru lagi, ada laporan baru lagi katanya harus bisa dilanjutkan. Memang betul bahwa pra peradilan itu secara formal, ya, tidak menghapus pidana. Tapi SP3 ini membuktikan bahwa sudah berhenti penyelidikan karena tidak cukup bukti, ya kan? Berarti bukti apa? Nah, kalau SP3 ini mau dicabut atau mau diindahkan, ini pelanggaran hukum juga. Apalagi kalau tidak ada novum baru, ya, novum barunya apa, kan itu yang perlu dituangkan juga. Jadi kalau saya, ada haknya orang terperiksa untuk menolak diperiksa ketika tidak ada novum baru terkait dengan kasus yang sama. Itu kan secara hukumnya benar, ya kan? Umpamanya beliau dipanggil sama polisi, mau diperiksa oleh polisi, kemudian tidak ada novum baru, apa novum barunya ini Pak? Ya, sehingga kami dipanggil lagi di kasus yang sama dengan laporan yang sama. Kalau tidak ada, ya Pak Desa punya hak untuk menolak untuk diperiksa. Saya tidak mau diperiksa kalau tidak ada novum baru, itu begitu. Nah, kalau tetap juga dilakukan, polisi tetap ngotot untuk melakukan itu, ya ada langkah hukum dari pihak, laporkan ke Propam, ya kan? Bisa banyak pasal yang dilanggar. Pertama, menyalahi prosedur penyelidikan. Yang kedua, bisa intimidasi, ya, kemudian bisa menekan dan lain sebagainya. Ini kan bisa dilakukan oleh penasihat hukum. Makanya saya punya harapan satu, jangan ketika diberikan oleh undang-undang kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, malah itu dilebihkan dengan cara sendiri. Jadi penyidik juga ini ada aturan hukumnya, ada undang-undang juga yang mengatur tentang langkah-langkah penyelidikan, ada SOP-nya. Kalau mereka melakukan pelanggaran SOP, ya tentu siapa yang bertanda tangan di sana, kan?
Ya, siapa yang bertanda tangan lagi, penyidikan lagi, maka semua bisa terkena dampak dari situ. Saya selalu menekankan satu, cobalah, saya tidak mau apa yang ditekankan oleh Pak Kapolri, Pak Sigit ini hanya sekedar angin segar di telinga orang, tapi ini harus sampai ke bawah, ya, sampai ke bawah. Saya mau betul mendengarkan ini Pak Sigit memecat penyidik-penyidik nakal, ya kan? Penyidik-penyidik nakal bukan hanya narkoba saja, polisi-polisi narkoba saja. Tapi penyidik nakal, jangan yang di penjara hanya polisi yang menembak polisi, kemudian polisi yang narkoba. Ya penyidik-penyidik nakal ini harus dibebaskan. Yang bikin resah masyarakat itu adalah adanya penyidik-penyidik yang tidak sesuai dengan SOP, dia melakukan tindakan-tindakan upaya-upaya hukum dalam penegakan hukum. Ya, saya bahasa sederhananya, jangan selalu mengatakan bahwa menegakkan hukum lalu kemudian melanggar hukum. Ya, penegakan hukum tidak boleh dilakukan ketika dalam proses penegakan hukum itu melanggar hukum. Karena itu pasti mencederai keadilan dan mencederai institusi kepolisian. Kita mimpi bahwa di masa Pak Sigit jadi Kapolri ini adalah mimpinya